Earlier today, IDF troops carried out a strike in the area of Nasser Hospital in Khan Yunis. Khalid, the photographer, was injured. Israel kembali berdarah di tengah gelombang serangan tanpa henti. Angka korban semakin mencengangkan. Tidak hanya 42 jiwa melayang di Gaza, tetapi balasan yang datang justru menghantam jantung militer Israel sendiri. 4.000 pasukan gugur, ribuan lainnya terbaring di rumah sakit. Dan bayang-bayang kekalahan mulai menutup langit Tel Aviv. Dunia terperangah menyaksikan angka sebesar ini. Angka yang selama puluhan tahun belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari sekadar angka, setiap nama yang hilang adalah simbol runtuhnya kepercayaan diri militer Israel. Rakyatnya kini diguncang ketakutan. Sementara suara tangisan dari rumah sakit di Haifa, Ashkelon, hingga Beersheva seakan tak pernah berhenti. Inilah hari yang oleh rakyat Palestina disebut sebagai hari balasan. Hari di mana penderitaan berbalik arah, melukai para penindas. Serangan balasan dari Gaza kali ini bukan serangan biasa. Ia lahir dari perhitungan matang, dari amarah panjang yang dipendam rakyat yang terusir, dari luka yang setiap hari ditorehkan oleh bom dan peluru Israel. Malam itu, Gaza tidak lagi diam. Ratusan rudal ditembakkan hampir bersamaan, membelah langit dan melesat menuju jantung militer Israel. Target utama adalah pos-pos pertahanan yang selama ini menjadi simbol keangkuhan. Dalam hitungan menit, gudang amunisi di pinggiran Ashkelon meledak, cahayanya menyilaukan hingga terlihat dari jarak puluhan kilometer. Ledakan berikutnya mengguncang markas logistik di dekat Beersheva, menyalakan kobaran api yang sulit dipadamkan. Bahkan, di Haifa, sebuah pangkalan udara lumpuh total setelah puluhan roket menghantam hangar pesawat tempur. Laporan dari lapangan menyebutkan sedikitnya 120 tank Merkava hancur menjadi besi tua. Tank yang selama ini dibanggakan sebagai raja, gurun itu tak lebih dari bangkai berkarat di tengah jalan. Tak hanya itu, 70 kendaraan lapis baja terbakar, meninggalkan kerangka hitam legam di antara pasir dan batu. Puluhan helikopter tempur Apache yang bersiap mengudara justru jatuh dihantam rudal balasan sebelum sempat melepaskan tembakan. Kekacauan segera merambah ke rumah sakit. Di Haifa, lorong darurat dipenuhi korban luka, ranjang darurat penuh, sehingga dokter harus merawat pasien di lantai berlapis kardus. Teriakan penderitaan bercampur bau darah membuat suasana mencekam. Di Ashdod, ambulans berbaris tanpa henti, sirenenya meraung, membawa korban dari garis depan yang semakin kewalahan. Tenda-tenda darurat didirikan di halaman parkir. Bahkan stadion setempat diubah menjadi pusat medis darurat. Jumlah korban mencapai ribuan orang, luka dalam waktu singkat. Lebih dari 4.000 pasukan gugur hanya dalam satu gelombang serangan besar ini. Angka yang selama beberapa dekade tak pernah dialami militer Israel, membuat media internasional menyebutnya sebagai salah satu kerugian terbesar sepanjang sejarah. Pejabat Israel awalnya berusaha menutupi kenyataan. Pernyataan resmi hanya menyebut kerugian terbatas dan situasi terkendali. Namun rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan sebaliknya. Tentara menangis, sebagian berlumuran darah, sebagian lain menolak kembali ke garis depan. Di Bonya Kota, keluarga tentara berbondong-bondong ke rumah sakit mencari kabar, tetapi yang mereka temukan hanya daftar panjang nama korban yang terpampang di papan informasi darurat. Kini kebenaran tak lagi bisa disembunyikan. Dunia melihat bahwa untuk pertama kalinya benteng pertahanan Israel benar-benar jebol. Gaza yang selama ini disebut tak berdaya justru berhasil menggores luka terbesar dalam sejarah militer negara itu. Bayangkan malam itu di langit Palestina. Biasanya, Gaza yang menjadi sasaran dengan langit yang dipenuhi bom-bom Israel. Namun kali ini, arah cerita terbalik. Kilatan rudal dari Gaza menembus kegelapan, membelah langit seperti sambaran petir yang beruntun. Dari keiahan dan merah memantul di dinding gudang-gedang tinggi Tel Aviv. Seakan, api neraka turun menghampiri kota yang selama ini merasa aman. Kamera amatir warga merekam momen dramatis. Sebuah rudal menghantam gudang logistik. Ledakannya mengguncang bumi, memecahkan kaca jendela radius 1 km. Asap hitam tebal membumbung, menutupi langit pagi. Sirena meraung tanpa henti, menelan keheningan, memaksa ribuan warga berlari ke tempat perlindungan. Namun bahkan bunker bawah tanah pun tak mampu meredam getaran ledakan yang mengguncang di jalanan. Pemandangan lebih mengerikan. Puluhan tank Merkava terbakar di pinggir jalan raya. Kobaran api menelan besi baja, mengeluarkan suara letupan dari amunisi yang ikut terbakar. Tentara yang sebelumnya percaya diri, kini terlihat berlari tanpa arah, meninggalkan senjata dan helm di tanah. Kamera televisi menangkap wajah-wajah pucat, penuh debu, bercampur darah. Sementara sebagian di antaranya berteriak histeris memanggil nama kawan yang tak lagi menjawab.
rumah sakit tidak kalah memilukan. Lorong-lorong penuh korban luka dengan perban seadanya. Anak-anak kecil Israel yang sebelumnya tak pernah merasakan ngeri perang di tanah mereka sendiri, kini menangis keras di samping ranjang orang tua mereka yang terbaring tak berdaya. Bau mesiu, obat, dan darah bercampur menjadi satu, menutup udara dengan aroma kematian. Para dokter yang kelelahan bahkan harus memilih siapa yang mendapat perawatan lebih dulu, dan siapa yang hanya bisa menunggu giliran yang tak kunjung datang. Di layar televisi internasional, kontras itu terasa tajam. Di satu sisi, berita memperlihatkan warga Israel yang menangis ketakutan di jalan. Sementara di sisi lain, kamera menangkap wajah anak-anak Gaza yang berlari di geng-geng sempit sambil menyalakan kembang api kecil. Bersorak karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, langit tidak hanya dipenuhi bom Israel, tetapi juga ledakan balasan. Gambar ini menyebar cepat di media sosial. Potret tank Israel yang terbakar, potret prajurit yang menyeret tubuh rekannya yang tak bernyawa, potret jalanan Tel Aviv yang dipenuhi pecahan kaca. Dunia menyaksikan Israel yang selama ini mengaku tak terkalahkan, kini merasakan ngeri yang selama puluhan tahun hanya dialami rakyat Gaza. Dan di antara semua pemandangan itu, satu hal paling jelas, perang kali ini tidak lagi berjalan. Satu arah, roda sejarah berputar. Dan untuk pertama kalinya, Israel dipaksa menatap ketakutan yang dulu selalu mereka sebarkan pada bangsa lain. Inilah ironi yang mencabik wajah Israel di hadapan dunia. Selama puluhan tahun, mereka membanggakan Iron Dome sistem pertahanan udara yang digadang-gadang sebagai tameng sempurna. Kebanggaan teknologi yang katanya mampu memusnahkan setiap roket yang diluncurkan dari Gaza. Dunia pun pernah dibuat kagum. Bahkan banyak negara rela membayar mahal untuk meniru teknologinya. Namun pada malam kelam itu, semua kesombongan runtuh. Ratusan roket dari Gaza justru lolos dari tameng besi yang diagungkan. Satu demi satu, rudal jatuh tepat sasaran. Seakan alam sendiri merobek kebohongan yang selama ini dijual ke dunia. Ironi semakin tajam ketika para juru bicara militer Israel mencoba menutupi kenyataan. Mereka berkata, kerugian masih dalam batas. Namun media sosial sudah penuh dengan gambar tank terbakar, helikopter jatuh, dan pasukan mereka yang bergelimpangan. Kata-kata tidak lagi mampu menutupi api yang masih berkobar di markas mereka. Dunia tertawa sinis. Di manakah kekuatan besar yang selama ini membungkam rakyat Palestina dengan bom dan peluru? Ada ironi lain yang lebih menyakitkan. Israel selalu menggambarkan Gaza sebagai wilayah kecil tak berdaya, tempat rakyatnya miskin, tanpa teknologi, tanpa kekuatan militer berarti. Tetapi justru dari tanah sempit itulah serangan balasan paling mematikan dilahirkan. Rakyat yang mereka sebut lemah, itulah yang berhasil memukul mundur militer mereka yang konon paling kuat di Timur Tengah. Gaza yang terkepung, yang selama bertahan-tahan dipaksa bertahan dengan listrik terbatas, makanan minim, bahkan air bersih pun sulit, kini membalikkan keadaan. Dunia menyaksikan, si lemah justru mampu menjatuhkan si perkasa. Ironi juga terasa di jalan-jalan Tel Aviv. Selama bertahun-tahun, rakyat Israel hidup dengan rasa percaya diri bahwa tentara mereka adalah pelindung yang tak tertandingi. Tetapi kini, justru tentara itulah yang kembali ke rumah-rumah sakit dengan tubuh penuh luka. Sebagian hanya tinggal nama di papan pengumuman darurat. Rakyat yang sebelumnya mendukung agresi ke Gaza, kini menangis, mencari anak-anak mereka di ruang jenazah. Bukankah inilah kenyataan yang dulu tak pernah mereka bayangkan? Ironi paling pahit adalah pada narasi moral. Israel kerap menyebut dirinya sebagai korban, sebagai bangsa yang hanya membela diri. Tetapi malam itu, angka 4.000 pasukan gugur dan ribuan warga luka justru menegaskan bahwa bukan hanya Gaza yang bisa kehilangan, bukan hanya Palestina yang bisa berduka. Kini, Israel merasakan pahitnya air mata yang selama ini mereka paksa keluar dari wajah anak-anak Gaza. Dunia melihat dan dunia tak akan melupakan ironi ini. Para pengamat militer dunia kini menyebut serangan balasan Gaza ini sebagai salah satu titik balik paling kelam bagi Israel sejak Perang Yom Kippur tahun ke-1973, namun berbeda dengan masa lalu. Kali ini ancaman datang dari wilayah kecil yang selama puluhan tahun diremehkan. Fakta bahwa 4.000 pasukan Israel gugur dalam satu gelombang serangan bukan sekadar statistik, melainkan hantaman psikologis yang melumpuhkan moral seluruh barisan militer mereka. Dari sisi strategi, Gaza memanfaatkan celah yang selama ini tak disadari Israel. Mereka melancarkan serangan serentak dengan pola berlapis. Rudal-rudal jarak pendek untuk mengalihkan sistem Iron Dome. Disusul rudal jarak menengah yang diarahkan ke pangkalan utama. Hasilnya, sistem pertahanan yang selama ini dianggap sempurna justru lumpuh dalam hitungan menit. Para analis di Eropa menilai serangan ini bukan kebetulan,
melainkan buah dari intelijen dan koordinasi yang matang, dibangun dari pengalaman panjang bertahan di bawah blokade. Dampak ekonominya tak kalah mengguncang. Bursa saham Tel Aviv anjlok 30% hanya dalam semalam. Investor asing menarik modal besar-besaran, dan mata uang shekel kehilangan nilai tukar hingga titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Sektor pariwisata yang selama ini digadang sebagai sumber pemasukan negara pun runtuh seketika. Ribuan turis membatalkan perjalanan, sementara maskapai internasional menutup penerbangan ke Ben Gurion, bandara yang menjadi kebanggaan Israel. Dari sisi politik, tekanan internal meningkat tajam. Pemerintahan Netanyahu kini berada di ujung tanduk. Rakyat Israel yang sebelumnya mendukung agresi ke Gaza justru berbalik menyalahkan pemerintah karena dianggap gagal melindungi pasukan mereka. Demonstrasi mulai muncul di Tel Aviv dan Yerusalem, dengan ribuan warga membawa poster bertuliskan Netanyahu harus mundur dan cukup darah. Oposisi memanfaatkan situasi ini untuk mengguncang kursi Perdana Menteri, menyebut Netanyahu bukan hanya gagal secara militer, tetapi juga telah menyeret bangsa Israel ke jurang kehancuran moral dan politik. Analisa politik internasional juga menyoroti perubahan peta kekuatan regional. Iran, Suriah, dan Hizbullah menyambut keberhasilan Gaza sebagai bukti rapuhnya kekuatan Israel. Bahkan beberapa negara Arab yang sebelumnya menjalin normalisasi, kini menahan diri, takut terseret dalam kegagalan yang sama. Dunia perlahan melihat bahwa Israel tidak lagi kebal. Ia rapuh, dan keruntuhannya bisa dimulai dari serangan kecil yang selama ini mereka remehkan. Kesimpulan para analis jelas, serangan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru. Israel kini dipaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka tak lagi berdiri di atas singgasana kekuatan mutlak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, mereka harus menimbang kemungkinan kalah dalam perang yang mereka sendiri ciptakan. Dunia tidak tinggal diam melihat kobaran api di Israel. Gelombang reaksi datang dari berbagai penjuru, dan suara-suara itu menggema, membentuk kontras yang tajam antara dukungan dan kecaman. Di dunia Arab, jalan-jalan dipenuhi massa. Di Kairo, ribuan orang berkumpul di Tahrir Square, melambaikan bendera Palestina, dan menyerukan doa kemenangan. Di Istanbul, massa berbondong-bondong menuju konsulat Israel, melemparkan bunga di gerbang sebagai simbol dukungan bagi para syuhada. Gaza, di Jakarta, Monas dipenuhi lautan manusia yang menyalakan lilin, menyanyikan lagu perjuangan, dan meneriakkan tekad untuk terus berdiri bersama Palestina. Dunia Islam melihat serangan balasan ini bukan sekadar aksi militer, melainkan momentum kebangkitan harga diri bangsa yang selama ini diinjak. Sebaliknya, negara-negara Barat menunjukkan wajah terbelah. Amerika Serikat berusaha keras menampilkan Israel sebagai korban, dengan Gedung Putih mengeluarkan pernyataan resmi yang menjanjikan bantuan militer tambahan. Namun, protes besar meletus di New York, Chicago, dan Los Angeles. Ribuan warga Amerika turun ke jalan, memegang poster bertuliskan "Stop Funding Genocide and Free Palestine". Bahkan beberapa senator muda mulai berani bersuara lantang, menuding pemerintah mereka buta terhadap penderitaan rakyat Gaza. Di Eropa, suara-suara kritis semakin tajam. London menjadi saksi demonstrasi raksasa, di mana lebih dari 300.000 orang memadati jalanan pusat kota. Mereka menuntut pemerintah Inggris menghentikan suplai senjata ke Israel. Di Paris, kerumunan massa menyanyikan lagu-lagu solidaritas, sementara mural-mural pro-Palestina bermunculan di dinding kota. Jerman, yang biasanya berdiri kaku di belakang Israel, kali ini dipaksa menghadapi tekanan publik yang luar biasa. Media internasional pun berubah nada. Jika sebelumnya banyak media barat hanya menampilkan narasi Israel membela diri, kini potret tank Merkava yang terbakar, gambar ribuan tentara Israel yang terbaring di rumah sakit, dan suara tangisan keluarga. Mereka tidak bisa disembunyikan lagi. Narasi global mulai berubah. Israel tidak lagi terlihat sebagai pihak tak terkalahkan, melainkan sebagai kekuatan yang rapuh dan ketakutan. Organisasi internasional seperti PBB dan Amnesty International mendesak penghentian eskalasi. Mereka seakan tenggelam di tengah sorakan rakyat yang merasa keadilan mulai berpihak. Banyak pengamat menilai, dunia sedang memasuki era baru. Era di mana dukungan buta terhadap Israel tak lagi bisa dipertahankan tanpa menuai gelombang protes besar. Reaksi dunia ini menunjukkan satu hal jelas, Palestina tidak lagi sendiri. Dukungan yang menggema di seluruh benua menjadi pengingat bagi Israel bahwa tindakan mereka kini diawasi dengan mata tajam. Dan semakin mereka menekan Gaza, semakin kuat pula simpati global mengalir ke rakyat Palestina. Namun pertanyaan besar kini menggantung di udara. Jika serangan balasan Gaza mampu merobohkan 4.000 pasukan dalam sekali hentak, apa yang akan terjadi bila gelombang berikutnya diluncurkan? Apakah Israel sanggup bertahan, ataukah dunia akan menyaksikan kejatuhan sebuah kekuatan yang selama ini dianggap kebal? Di balik tangisan dan api yang masih membakar,
sebuah bayangan baru muncul. Bayangan tentang keseimbangan baru di Timur Tengah, di mana Palestina tidak lagi dipandang sebagai korban semata, tetapi sebagai kekuatan yang mampu mengguncang fondasi militer Israel. Pertarungan ini belum usai, bahkan mungkin ini baru permulaan.